sengatan itu sangat sakit sekali. Ya. Tapi Abu Bakar berusaha menahan rasa sakitnya dengan tidak bergerak sama sekali. Karena apa? Khawatir membangunkan Nabi Muhammad. Ya. Tapi kata Abu Bakar, saking sakitnya sampai beliau mengeluarkan air mata. Tapi beliau nggak gerak, gitu loh. Ya. Pergerakan mungkin masih bisa ditahan, tapi air mata nggak bisa ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu, berkumpul, bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan syariat-syariat yang telah diperintahkan kepada kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah perjalanan hidup junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang, atau pembahasan kita telah sampai pada peristiwa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita sampaikan bahwa beliau telah mendapatkan perintah untuk berangkat berhijrah dengan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau telah merencanakan keberangkatan hijrah beliau, yaitu pada hari Kamis. Pada hari Kamis tanggal 27 Safar tahun ke-14 nubuwah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Keberangkatan beliau untuk hijrah ini didahului dengan pertemuan tokoh-tokoh kaum musyrikin yang telah membulatkan tekad mereka untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW, untuk membunuh beliau. Sehingga Allah dengan hikmahnya kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk berangkat, berangkat berhijrah ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka segala persiapan telah dilakukan, sehingga pada malam harinya Nabi Muhammad menemui sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di rumah beliau, yang memang ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk mengelabui kaum musyrikin pada saat itu. Beliau diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya beliau
dan menggunakan selimut yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu dilakukan. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah tersebut, dari rumah beliau, dalam kondisi rumah beliau terkepung. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat hijab antara kaum musyrikin dengan Nabi Muhammad. Ya. Sehingga orang-orang kaum musyrikin itu tidak bisa melihat keluarnya Nabi. Nabi kemudian keluar sembari menaburkan pasir di kening-kening mereka. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian beliau keluar bersama Abu Bakar meninggalkan kota Makkah. Nah ini insya Allah yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu keluarnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah. Ya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan beberapa tokoh yang mempunyai peran penting dalam perjalanan Nabi dalam peristiwa hijrah ini. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga ada Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya, anaknya Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Yang keempat Aisyah dan juga Asma bintu Abu Bakar, anaknya Abu Bakar juga. Yang kelima ada Abdullah bin Uraiqid namanya. Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini adalah pemandu Nabi. Ya. Nanti dia yang akan memandu perjalanan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Orang musyrik. Yang keenam ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini dulu adalah budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar dan menjadi pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. 6 orang ini mempunyai peran penting. Ya, 6 tokoh ini mempunyai peran penting, mempunyai peran masing-masing yang sangat penting dalam peristiwa hijrahnya Nabi. Nah, peristiwa hijrah ini terjadi pada malam ke-27 Safar 14 kenabian. Tentang harinya sebetulnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan hari Kamis, ada yang mengatakan hari Jum'ah. Ya. Yang jelas tanggalnya adalah 27. Nah, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, mereka berdua meninggalkan Makkah untuk memulai perjalanan hijrah ke Madinah. Sebuah perjalanan yang panjang dengan jarak tempuh yang cukup jauh, kurang lebih 450 sampai 500 km ditempuh dengan menggunakan onta. Ya, cukup jauh. Dalam beberapa riwayat disebutkan perjalanan Nabi memakan waktu 16 hari. Ya. Dengan singgah-singgah beliau, totalnya 16 hari perjalanan hijrah. Perjalanan yang paling bersejarah dalam peradaban Islam, di mana perjalanan ini nantinya akan menjadi gerbang dan pintu terhadap keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bisa menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru bumi sampai pada saat ini. Ikhwana rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hijrah ini tentu bukan perjalanan yang mulus, ya, bukan perjalanan yang mudah. Status beliau sebagai manusia yang paling mulia, status beliau atau beliau yang menyandang sebagai seorang rasul, seorang nabi pun, ya, status beliau itu tidak menjadi alasan untuk dimudahkannya perjalanan hijrah ini. Ya, walaupun beliau statusnya nabi dan rasul, tapi perjalanan hijrah ini tetap menjadi perjalanan yang berat dan sangat sulit bagi beliau. Banyak skenario yang gagal. Ya. Banyak skenario beliau yang gagal. Kemudian beliau dan Abu Bakar As-Siddiq diliputi dengan berbagai macam kekhawatiran. Khawatir ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy, khawatir tertangkap dan lain sebagainya. Ada bercampur aduk antara perasaan sedih dan takut. Ya. Kemudian diiringi dengan rasa letih, ya, yang mengucurkan keringat-keringat mereka. Juga diiringi dengan rasa sakit yang mengalirkan darah-darah mereka, darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
semua duka itu menyelimuti perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya yang beliau sayang, yaitu Abu Bakar. Nah, kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini siasat Nabi, ya. Beliau ketika menuju Madinah, ya, dan Madinah ini menjadi tujuan hijrah, ya, dengan berbagai macam alasan yang telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dari segi geografis, kota Madinah itu letaknya berada di sebelah utaranya Makkah, ya, di sebelah utaranya Makkah. Jadi kalau orang mau ke Madinah dari Makkah, maka mereka akan berjalan menuju ke arah utara. Tapi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya antara Makkah dan Madinah itu sudah mempunyai jalur tersendiri, mempunyai jalan yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah biasa digunakan oleh para kafilah dagang. Jadi ada sendiri jalannya, ya. Seperti kalau kita mau ke Jember, kita sudah tahu jalannya lewat mana, ya. Nanti nyebrang gunung lewat Kumitir, ya itu jalannya sudah. Itu jalan yang umum yang diketahui oleh masyarakat, ya. Sama rute perjalanan dari Makkah ke Madinah mempunyai rute yang sudah dihafal oleh masyarakat, yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah biasa dilalui oleh kafilah dagang pada saat itu. Namun ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada malam Nabi SAW keluar dari Makkah, beliau membuat siasat untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang beliau yakini akan mengejar beliau. Karena memang beliau yakin sekali orang-orang Quraisy nggak bakal membiarkan Nabi SAW lolos begitu saja. Pasti mereka akan mengejar. Sehingga Nabi memutuskan untuk keluar di waktu dan rute yang tidak biasa, ya. Beliau menggunakan waktu yang nggak biasa digunakan safar, tengah malam, ya. Orang zaman dahulu jarang atau bahkan tidak ada yang menggunakan waktu safar itu tengah malam, karena kondisinya nggak kayak sekarang. Sekarang tengah malam pun kita bisa melihat jalan, banyak lampu dan lain sebagainya. Dulu gelap gulita, ya, pandangan terbatas dan lain sebagainya, ya. Kemudian beliau juga menggunakan jalur yang nggak biasa. Kalau jalur biasanya menuju ke Makkah, menuju ke Madinah itu langsung ke utara, tapi beliau tidak. Beliau justru berjalan menuju ke arah sebaliknya, ya, ke arah selatan, ya, arah Yaman, ya. Beliau berjalan membelakangi arah Madinah, ya. Tujuannya adalah untuk mengelabui orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, beliau berjalan ke arah Yaman, di mana di sana tujuan beliau sebetulnya adalah Bukit Tsur, ya. Bukit Tsur. Jaraknya kurang lebih dari Makkah ke Bukit Tsur itu sekitar 6 kilo sampai 10 kiloan. Ya. Ada yang mengatakan sekitar 15 kiloan lah. Jadi cukup jauh dari Makkah ke Gua Sur ini, ke Bukit Tsur ini. Nah, Nabi Muhammad SAW berjalan ke sana. Tidak ada yang tahu rencana ini kecuali orang-orang yang beliau percayai dan orang-orang yang beliau anggap mempunyai peran yang penting. Di antaranya adalah keluarganya beliau, anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu taala anha, Asma, kemudian tokoh-tokoh yang tadi telah kami sampaikan. Nah, kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar pun mereka melanjutkan perjalanan tengah malam, ya. Pada malam itu juga mereka menuju ke Bukit Tsur. Ketika sudah sampai di Bukit Tsur, ya, mereka naik ke puncak bukit tersebut dan menuju ke tujuan yang sudah mereka rencanakan. Sebuah tumpukan-tumpukan batu, ya, yang saling menopang antara satu sama lain sehingga mempunyai rongga atau ruang untuk dijadikan sebagai tempat bersembunyi, berlindung dari teriknya sinar matahari dan berlindung dari pandangan orang banyak. Jadi bukan gua yang dalam, enggak. Jadi cuman tumpukan batu, ya, yang bisa digunakan untuk bernaung dari sengatan sinar matahari dan bisa bersembunyi dari pandangan orang secara luas. Itu tempatnya seperti itu, enggak terlalu dalam, kecil. Ya, mungkin antum kalau melihat nanti Gua Tsur,
Itu di Google itu akan muncul, akan keluar. Jadi antum bisa menggambarkan, oh di sini tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar dulu bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Tempatnya tidak terlalu dalam. Nah, Bukit Sur disebutkan merupakan bukit batu yang terjal, yang susah untuk didaki sebetulnya. Tapi memang inilah tujuan Nabi. Sengaja Nabi mencari tempat yang sulit untuk didaki, tempat yang orang menganggap itu nggak mungkin lah ada orang yang ke sana. Ya, karena memang tujuan Nabi adalah untuk bersembunyi. Ya. Tujuan Nabi untuk bersembunyi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menaiki bukit terjal tersebut, ya, bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai disebutkan bahwa kaki beliau itu sampai berdarah-darah ketika menaiki bukit tersebut karena terbentur dengan bebatuan gunung itu dan tergores dengan bebatuan yang ada, ya, sampai berdarah, sampai-sampai beliau dibopong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah riwayat, Nabi itu, Abu Bakar As-Siddiq mengikat Nabi SAW ke tubuh beliau, ya, ke tubuhnya Abu Bakar, diikat sampai dibopong, dibawa naik ke Bukit Sur. Ketika telah sampai di Bukit Sur, ya, di puncak Bukit Sur, kemudian ketika hendak masuk ke dalam lubang yang memang dituju itu, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, wahai Nabi, biarkan aku yang masuk dulu." Ya. Tujuannya apa? Beliau ingin memastikan bahwa di dalam lubang tersebut tidak ada bahaya, ya, tidak ada binatang buas dan lain sebagainya. Kalau ada binatang atau ada ancaman, biar aku yang melawan terlebih dahulu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan demikian. Maka masuklah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah memastikan keamanan tempat tersebut, beliau melepaskan jubahnya dan kemudian meletakkannya sebagai alas. Baru kemudian beliau memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk. Ketika masuk, maka Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk istirahat di pangkuan beliau. Maka Nabi Muhammad SAW pun meletakkan kepalanya di pahanya Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian beliau tidur. Tertidur Nabi Muhammad karena capek, ya, capek letih Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Beliau tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di tengah-tengah tidur itu, Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah aku tidak bergerak sedikit pun karena khawatir gerakannya itu dapat membangunkan Nabi SAW." Tapi di tengah-tengah tidurnya Nabi, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq disengat oleh binatang, ya, oleh serangga, oleh binatang. Sengatan itu sangat sakit sekali, ya. Tapi Abu Bakar berusaha menahan rasa sakitnya dengan tidak bergerak sama sekali. Karena apa? Khawatir membangunkan Nabi Muhammad, ya. Tapi kata Abu Bakar, saking sakitnya sampai beliau mengeluarkan air mata. Tapi beliau nggak gerak, gitu loh, ya. Pergerakan mungkin masih bisa ditahan, tapi air mata nggak bisa ditahan, air mata ini netes sendiri, sehingga air matanya Abu Bakar itu menetes mengenai pipi Nabi Muhammad SAW. Baru pada saat itu Nabi kemudian terkejut dan bangun. Ada apa wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, aku telah disengat oleh binatang." Maka kemudian Rasulullah SAW meludahi tempat yang disengat itu tadi, ya, diludahi oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat itu juga rasa sakitnya kemudian hilang. Dan ini adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Itu. Jadi Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq mereka berdua bersembunyi di Gua Thur ini, ya. Di atas Bukit Thur, bebukitan batu terjal yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian kita akan membahas tentang logistik dan mata-mata Nabi, ya. Nah, Nabi SAW beliau membuat siasat untuk tinggal di Gua Thur, di Bukit Thur itu selama 3 hari. Yaitu di hari Jumat, hari Jumat, Sabtu dan Ahad, 3 hari. Nah, dalam kurun waktu tersebut beliau terus-menerus sembunyi dan tidak meninggalkan persembunyiannya. Nggak keluar-keluar, nggak jalan-jalan kemana-mana. Beliau tetap di tempat sembunyi di Bukit Sur itu. Ya. Ini menunjukkan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi SAW dengan statusnya sebagai manusia yang mulia, statusnya sebagai Rasul, sebagai Nabi,
dengan kemuliaan beliau tetap ikhtiar, ya. Beliau tetap berusaha. Jadi nggak mentang-mentang sudah jadi nabi kemudian pasti akan mendapatkan mukjizat, akhirnya tidak mau ikhtiar, enggak. Nabi tetap ikhtiar. Ikhtiar bagaimana caranya supaya tidak ketahuan musuh Allah, supaya tidak terendus keberadaannya oleh orang-orang yang sedang memburu beliau. Beliau sembunyi, ya, selama 3 hari. Nah, dalam kurun waktu 3 hari itu pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tentu membutuhkan makan dan minum. Ya. Dan siapa yang memberikan makanan dan minum, yang menyiapkan makanan dan minum bagi beliau, yang menyiapkan makanan dan minuman untuk Abu Bakar dan Nabi Muhammad adalah putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kakak beliau yaitu Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerintahkan Asma untuk membawa makanan dan minuman yang banyak sebagai persediaan makanan untuk Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Tapi pada saat itu Asma ini kebingungan untuk membawa bahan makanan yang banyak, ya, karena harus dipikul, harus dipanggul. Maka Abu Bakar menyarankan untuk cari tali supaya diikatkan di badannya. Asma mengatakan, aku tidak mempunyai tali, ya, tidak mempunyai tali untuk mengikat bahan makanan itu. Yang ada hanya sabuk, ya. Ini kebiasaan wanita-wanita di zaman dahulu, mereka itu menggunakan sabuk. Sabuk ini biasanya digunakan untuk mengikat baju mereka yang lebar, ya, supaya tidak menghalangi pergerakan mereka ketika mereka hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang agak berat, gitu. Jadi kalau mereka mau melakukan kerja berat, itu bajunya diluntung, kemudian dilipat, kemudian diikat dengan sabuknya. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Asma binti Abu Bakar, aku tidak menemukan sesuatu untuk mengikat bahan makanan ini kecuali sabuk ini. Tapi sabuk ini kalau digunakan mengikat nggak cukup. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, dibelah menjadi 2 supaya cukup digunakan untuk mengikat bahan makanan, ya. Maka setelah saat itu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha mendapat gelar dengan sebutan Dzatun Nitaqain, ya. Orang yang mempunyai 2 ikat pinggang, ya. Asma Dzatun Nitaqain. Beliau terkenal dengan 2 ikat pinggang. Kenapa kok 2 ikat pinggang itu terkenal? Karena dengan 2 ikat pinggang tersebut itu menjadi perantara tersebarnya agama Islam sampai saat ini, ya. Jadi 2 ikat pinggang itu mempunyai peran sangat penting sekali, ya. Karena makan itu adalah kebutuhan primer pada saat itu, ya, bagi kita, bagi manusia, kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar. Dan makanan itu tidak bisa sampai kepada Rasulullah dan Abu Bakar kalau tidak dibawa oleh Asma binti Abu Bakar menggunakan 2 nitok itu tadi, 2 ikat pinggang itu. Maka 2 ikat pinggang ini sangat bersejarah sekali, dan kemudian Asma diberi julukan ini, Dzatun Nitaqain, orang yang mempunyai 2 ikat pinggang. Kemudian di samping Asma binti Abu Bakar yang setiap hari mengirim makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga putra beliau yaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Perannya Abdullah ini apa? Perannya Abdullah ini adalah sebagai mata-mata untuk Nabi, ya. Jadi setiap malam Abdullah ini tidur menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar di Gua Thur. Nanti ketika di akhir malam waktu subuh, Abdullah ini sudah buru-buru turun dari gunung kembali ke Mekah, berbaur, sehingga pagi harinya dia bisa berbaur lagi bersama dengan masyarakat Makkah, sehingga seolah-olah dia tidak dari mana-mana, ya. Tujuannya apa? Cari informasi, ya. Apa rencana atau makar yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini. Nah, nanti informasi-informasi itu akan disampaikan kepada Nabi. Informasi itu sangat penting bagi Nabi, karena itu menentukan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan pergerakan berikutnya, ya. Jangan sampai kemudian ketika orang-orang sedang sibuk mencari Nabi, Nabi keluar, akhirnya mereka akan ketangkep. Jadi dicari kapan waktu lengahnya orang-orang Quraisy, ya. Dulu nggak ada WA, sehingga Abdullah bin Abu Bakar ini setiap hari mondar-mandir, ya.
waktu subuh beliau pulang ke Makkah, nanti pertengahan malam, tengah malam beliau mengendap-endap untuk kembali kepada Nabi di Gua Sur, menyampaikan berita yang beliau dapatkan pada hari itu. Itu dilakukan selama 3 hari. Nah, ini perannya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada juga tadi Amir bin Fuhairah, pembantunya Nabi. Pembantunya Abu Bakar As-Siddiq. Apa peran beliau? Nah, Amir bin Fuhairah ini diberikan tugas oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Ya. Dan dia diperintahkan untuk menggembalakan kambing-kambingnya di sekitaran Bukit Sur itu. Tujuannya supaya Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq bisa memerah air susu dari kambing-kambing itu untuk dikonsumsi. Dan itu dilakukan oleh Amir bin Fuhairah. Beliau tidak pulang ke Makkah, terus menunggu gembalaan-gembalaannya sampai akhir malam menjelang subuh. Ya. Jadi berangkatnya pulang itu nanti barengan dengan Abdullah bin Abu Bakar. Setelah Abdullah bin Abu Bakar balik, baru beliau mengikuti dari belakangnya membawa gembalaan-gembalaannya, membawa domba-domba itu tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar. Karena zaman dahulu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, masya Allah, banyak orang yang ahli dalam mencari jejak. Ya kalau kita jalan gitu, itu bisa dideteksi oleh mereka. Ada orang-orang yang memang ahli, mereka bisa menentukan. Hanya dilihat saja, ada yang dengan mencium atau merasakan, mereka bisa tahu, oh ini bekas ada orang yang lewat sini. Bahkan jumlahnya mereka bisa ketahui. Ya. Banyak orang-orang yang ahli seperti itu. Ya. Mempunyai tingkat intelijensi yang luar biasa. Padahal di zaman dulu nggak secanggih sekarang. Tapi mereka bisa mengintai orang sampai sedemikian rupa. Nah, untuk menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar ini, maka tugasnya Amir bin Fuhairah adalah menghapus jejaknya itu tadi dengan gembalaan domba-domba. Jadi diinjek-injek kan bekas kaki-kaki domba itu, menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq sehingga tidak ketahuan. Kalau dicari, misalkan dicari, tidak ketahuan. Dan begitulah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kondisi mereka selama 3 hari berturut-turut. Ya. Selama 3 hari kondisinya seperti itu. Nah, sementara itu kondisi orang-orang Quraisy di Makkah, ya, mereka yang mengetahui bahwa Nabi SAW telah berhasil lolos dari makar mereka menjadi sangat marah sekali. Sehingga tadi pengepungan dilakukan pada malam Jumat, pada Jumat malam, ya, atau pada Kamis malam. Nah, pada Kamis malam, kemudian besok subuhnya, yaitu pagi hari di hari Jumat, ya, ketika mereka sudah sadar, oh ternyata Nabi Muhammad sudah hilang. Yang di dalam rumahnya ketika didobrak ternyata yang ditemui adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun diseret, ya, diseret ke Ka'bah, diikat, dipukuli. Ya. Mereka berusaha mengorek informasi dari Ali bin Abi Thalib tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tapi keteguhan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak bergeming sama sekali. Beliau tidak menjawab setiap pertanyaan mereka. Beliau bungkam, ya. Mengatakan nggak tahu, ya. Saya dari tadi tidur sini, ya. Saya tadi malam cuma tidur di sini. Saya nggak tahu keberadaan Nabi Muhammad di mana. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini putus asa, tidak bisa mengorek informasi dari Ali bin Abi Thalib, maka mereka menyarankan kita ke rumah sahabatnya yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Berbondong-bondong mereka semua datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, mengetuk pintunya dengan keras, diiringi dengan suasana yang emosi, marah, ya, berteriak-teriak. Sementara di dalam rumahnya hanya ada putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Asma. Maka Asma pun menguatkan hatinya, memantapkan langkahnya untuk membuka pintu dan menemui mereka. Orang-orang yang sedang berang, marah, ya. Salah satu di antara mereka kemudian bertanya dengan nada yang sangat kasar, "Mana bapakmu?" Ya. Ditanya, "Mana ayahmu?" Asma mengatakan, "Demi Allah, saat ini saya tidak tahu di mana ayahku berada."
Abu Jahal mendengar jawaban yang tidak diinginkan dari Asma ini, langsung Abu Jahal laknatullah alaih ini menampar Asma, menampar pipi Asma dengan sangat keras, sampai dalam sebuah riwayat itu disebutkan sampai lepas antingnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya, saking marahnya dia. Dan ini merupakan sikap yang sebetulnya sangat memalukan sekali, hatta dilakukan oleh orang musyrikin sekalipun. Orang-orang musyrik itu semarah-marahnya mereka nggak mau menampar wanita, karena mereka tahu melawan wanita menang nggak terhormat, ya, menang nggak bangga, kalah malu-maluin gitu. Tapi karena pada saat itu Abu Jahal ini sudah gelap mata, sudah sangat emosi dan sangat marah, akhirnya ditamparlah Asma binti Abu Bakar sampai antingnya terlepas, ya. Tapi tetap Asma mengatakan, aku nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu di mana sekarang keberadaan ayahku, gitu. Maka pada saat itu ketika orang-orang Quraisy mereka sudah putus asa untuk mendapatkan informasi dari keluarga Rasulullah SAW dan keluarganya Abu Bakar, mereka pun segera mengadakan pertemuan darurat dengan para pembesar-pembesar Quraisy, kumpul semuanya rapat, ya. Dari hasil pertemuan dan rapat tersebut, maka lahirlah sebuah keputusan berupa perintah untuk menemukan Nabi Muhammad dan sahabatnya itu Abu Bakar, ya. Maka di setiap gang-gang yang ada di Makkah, setiap jalur yang menuju ke Makkah itu dipersiapkan pasukan dan yang diberikan senjata, ya, yang dipersenjatai di semua gang-gang yang menuju ke Makkah. Kemudian mereka membuat sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar baik dalam kondisi hidup atau mati, maka akan diberi hadiah berupa 100 ekor onta. 100 ekor onta, hadiah yang sangat menggiurkan sekali pada saat itu, ya. Saat sekarang pun iya, ya. Onta, Pak. Satu onta itu mahal, 100 ekor ini, ya, sangat menggiurkan sekali. Mungkin sekarang miliaran harganya. 100 ekor onta. Maka orang yang mendengar ini semuanya langsung tergiur, ya. Semua pasukan berkuda, kemudian para pejalan kaki, orang-orang yang ahli dalam melacak, semuanya berpacu untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad dan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan harapan merekalah yang menemukan sehingga mereka bisa mendapatkan imbalan yang banyak tersebut. Maka mereka mulai membuat kelompok-kelompok menyebar ke seluruh lembah-lembah yang ada di Makkah, ya. Mereka menyusuri setiap lembah-lembah yang ada di Mekah dan setiap bukit-bukit yang ada di Mekah, semuanya ditelusuri oleh mereka ini, oleh para pencari hadiah ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai peran sangat besar sekali untuk menyelamatkan utusannya itu Nabi Muhammad. Dari sekian banyak orang yang mencari beliau, tidak ada satupun yang menemukannya. Ada sebetulnya pasukan yang sudah sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Saking dekatnya itu sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah aku bisa melihat kaki-kaki para pasukan itu berada di atas kepalaku, ya. Karena memang tumpukan batu-batu itu, jadi banyak celah-celahnya, ya. Abu Bakar dan Rasulullah berada di bawah batu itu, ya. Dan di atas mereka itu ada celah-celah bebatuan yang kelihatan, ya. Kaki-kaki pasukan orang-orang Quraisy itu oleh Abu Bakar As-Siddiq kelihatan di atas kepalanya, sangat dekat sekali. Sehingga Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka noleh saja ke bawah, kita kelihatan, ketahuan sudah, ya. Khawatir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ya. Maka kemudian kekhawatiran ini ditepis oleh Rasulullah, ya. Tenanglah wahai Abu Bakar, la tahzan, di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jangan kau panik, nggak usah sedih, tenang aja. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita, Allah bersama kita berdua, Allah nggak meninggalkan kita. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, yang engkau sangka hanya berdua, hanya kita saja berdua, sesungguhnya Allah yang ketiganya,
Jadi nggak usah takut. Kenapa engkau takut? Sebetulnya Abu Bakar itu nggak khawatir terhadap dirinya, tapi beliau mengkhawatirkan orang yang berada di sebelahnya ini. Ya, beliau mengkhawatirkan Rasulullah melebihi kekhawatiran beliau terhadap dirinya sendiri. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika beliau khawatir itu sebetulnya takut ketika nanti orang-orang ini bisa menemukan Rasulullah dan akhirnya Rasulullah dibunuh. Ya, beliau tidak mengkhawatirkan dirinya sebetulnya. Sehingga kekhawatiran ini kemudian ditepis oleh Rasulullah. Sudah, nggak usah sedih, tenang. Ya, ini adalah sebuah contoh sikap keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada beliau, kepada sahabatnya, dan kepada kita yang mempelajari sejarah beliau. Sifat keteladanan beliau terhadap betapa kuatnya keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kekuatan keyakinan beliau kepada Allah itu menumbuhkan sikap tawakal yang begitu besar, ya. Bentuk penyerahan diri, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan bisa tawakal, Pak, kalau kita nggak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya akan bisa tawakal kalau kita mempunyai keyakinan yang begitu besar kepada Allah. Baru kita bisa tawakal, ya. Nah, kita nggak percaya sama Allah, gimana kita bisa menumbuhkan sikap tawakal? Gimana kita bisa menyerahkan segalanya kepada Allah? Nah, ini adalah akidah, ini adalah sikap tauhid, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak usah sedih, ya, karena sejatinya yang memberikan mudarat, ya, dan yang memberi manfaat dan mencegah mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bukan mereka orang-orang kufar itu. Jadi walaupun sudah sedekat apapun mereka, kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan terjadi, ya, nggak akan terjadi. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kepada kita umatnya. Jadi nggak usah takut, tawakal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin kita. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan ini dibuktikan pada peristiwa ini, ya. Ketika sudah sangat jaraknya itu tinggal menundukkan kepala saja antara Rasulullah dengan musuhnya. Tapi ketika mereka Nabi Muhammad ini menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah kemudian mencukupinya, Allah menjaganya. Itu tidak terjadi. Dalam sebuah riwayat yang lain ada yang mengatakan, ini kisah yang tersebar, bahwa di mulut gua tersebut katanya ada sarang laba-laba, ya. Kemudian ada sarang burung merpati, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah riwayat-riwayat yang lemah, yang dhaif, ya. Jadi mereka mengatakan ada sarang laba-laba, ada laba-laba yang membuat rumah di pintu gua tersebut, dan ada merpati di situ, sehingga tidak memungkinkan orang masuk. Kalau orang masuk kan otomatis sarangnya rusak, kemudian merpati pun pasti akan terbang. Tapi di situ ada merpati, ada sarang laba-laba masih utuh, sehingga tidak mungkin ada orang masuk. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Nah, kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka ketika orang-orang kafir Quraisy ini kemudian pada hari itu, di hari Jumat itu, tidak berhasil menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun kembali ke Mekah dalam kondisi tangan kosong, nggak membawa apa-apa, nggak berhasil. Sebagian mereka menganggap, wes paling Muhammad sudah lolos, paling sudah jauh, sudah nggak bisa dikejar lagi, gitu. Padahal Nabi Muhammad masih tetap di tempat pada saat itu. Nah, kemudian di saat pencarian sudah mulai kendor dan sudah berlalu selama 3 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur, ya, gejolak orang-orang Quraisy pun perlahan mulai memudar, ya. Sudah nggak menggebu-gebu lagi seperti di hari pertama, ya. Mereka sudah semakin yakin, paling sudah hilang, sudah Muhammad dan Abu Bakar paling sudah sampai di Madinah. Maka sebagian dari mereka sudah tidak terobsesi lagi dengan hadiah, ya. Pengawasan mereka sudah mulai kendor, ya. Walaupun masih ada orang-orang yang berharap bisa menemukan Nabi, ya. Tapi sudah tidak banyak. Nah, pada kesempatan itu
Maka Nabi SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika dirasa orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai kendor pengawasannya, Nabi SAW dan Abu Bakar kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di hari ketiga beliau berada di Gua Sur pada hari Senin. Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya beliau kemudian memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Nah, sebelum beliau berangkat, beliau menyewa Abdullah bin Uraiqid, si penunjuk jalan. Abdullah bin Uraiqid, dia adalah orang musyrik, ya, tapi dia profesional, gitu loh. Dia nggak ada urusan dengan urusannya orang-orang kafir Quraisy dengan Rasulullah. Ya. Pokok siapa yang bayar dia, ya dia akan ikut dengan orang tersebut. Ini Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan. Dia nggak ada urusan apa-apa, ya. Yang penting dia kerja dan dia adalah orang yang profesional. Nabi SAW tahu reputasinya dia, maka Nabi memutuskan untuk menyewa jasanya Abdullah bin Uraiqid ini. Ya, dipanggil Abdullah bin Uraiqid, janjian, ya, di waktu yang sudah dijanjikan, maka Abdullah bin Uraiqid diperintahkan untuk membawa 2 ekor onta. Ya. Datanglah kemudian Abdullah bin Uraiqid membawa 2 ekor onta. Abu Bakar As-Siddiq memilihkan onta yang paling baik supaya digunakan oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini onta paling kuat, ontanya lebih muda, lebih kokoh, ini dipakai oleh Nabi. Ya, sisanya dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tapi ketika mereka melanjutkan perjalanan, Nabi SAW tidak langsung serta-merta kembali ke arah Madinah, tapi beliau masih muter dulu, ya, jalan terus ke selatan, ke arah Yaman, sampai beberapa kilo, kemudian baru ke arah barat. Ya. Kalau kita selatan sana, gitu. Selatan sana, barat, nah, iya. Anggaplah di sana arah Yaman, di sini Gua Sur, tempat kita ini Gua Sur. Ke arah selatan terus itu ke arah Yaman. Sedangkan ke arah utara itu Madinah. Seharusnya Nabi tujuannya ke sana. Tapi Nabi justru ke arah selatan terus. Sampai beberapa kilo kemudian beliau ke arah barat, muter supaya tidak terdeteksi jalannya. Baru kemudian beliau putar arah ke utara, menuju ke mana? Ke Madinah. Dan jalan yang dilewati itu bukan jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang. Jadi beliau melewat pesisir-pesisir pantai, dan yang tahu jalan itu Abdullah bin Uraiqid, ya, penunjuk jalan ini dia ahli, memang handal, yang disewa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sudah banyak pengalaman sehingga diminta jasanya, dibayar jasanya untuk mengantarkan, menjadi pemandu Nabi dalam hijrahnya. Nah, barakallahu fikum ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Masih cukup panjang tentang kisah-kisah perjalanan, kisah-kisah yang terjadi di tengah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dan akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.